Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity. Kita kembali lagi dalam konten kali ini membahas khusus ikan gurami sobat ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita bahas ikan nila, kita sekarang bahas ikan gurami sobat ya. Oke sobat, jadi ikan gurami itu sendiri secara warna ada dua. Yang pertama ya warna hitam seperti ikan nila sebenarnya ya. Ada yang hitam, kemudian ada yang gurami merah atau gurami padang terkenalnya sobat ya, atau gurami albino ada yang bilang seperti itu. Nah seperti ini bibitnya sobat ya. Nah ini kalau yang hitam sobat ukuran 5-10, kalau yang merah nah seperti ini ukurannya ya, kecil-kecil. Tapi kalau besar seperti ini nanti sobat kira-kira. Nah yang hitam seperti ini, kemudian kalau yang merah sobat bisa perhatikan seperti ini ya. Nah gimana sobat caranya kok bisa besar dan tidak mati ya? Ada trik dan caranya sobat yang perlu sobat perhatikan ya. Khusus di konten ini, video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana budidaya ikan gurami di kolam sempit atau lahan sempit ya. Jadi skala rumahan sobat ya. Jadi ini adalah pengetahuan yang wajib sobat untuk diketahui ya. Jadi pada prinsipnya ikan gurami itu ya dengan ukuran kecil itu memang agak rawan mati sobat ya. Beda dengan ikan nila. Ikan nila itu ketika kita budidaya dia memiliki ketangguhan yang agak luar biasa pada saat kecil ya, seperti itu. Namun kalau kita salah bisa tidak besar-besar ikan nila. Sebaliknya kalau ikan gurami pada awal-awal seperti ini sobat, ini untuk gurami merah. Nah seperti ini, asal kita tahu dalam menjaga kualitas air dan juga menjaga bagaimana tidak terkena penyakit yang sering muncul, yaitu penyakit jamur pada ikan gurami ya, jamur ya biasanya sobat ya. Jadi nanti bisa besar seperti ini sobat. Nah kalau besar seperti ini kalau merah itu, nah yang itu yang berjalan-jalan merah itu sobat ya, yang kuning ya sobat ya, nanti bisa seperti itu, bisa besar, bahkan bisa umurnya ya sampai besar 2 tahun 3 tahun bisa besar sobat ya. Nah bagaimana caranya sobat ya untuk bisa budidaya? Yang pertama adalah sebagai berikut sobat. Kita siapkan kolam ya, baik kolam terpal atau kolam beton sobat, ukuran kecil saja sobat ya, 1 meter kali 5 atau 2 meter kali 3, tidak terlalu banyak kolamnya atau tidak perlu luas. Dan juga untuk gurami tidak perlu air rotor sobat, cuman kita harus sering menjaga kualitas air. Kalau ada hujan ya, karena hujan untuk segera dilakukan penggantian air sobat, karena di situ paling banyak terserang penyakit jamur. Terus bagaimana ketika musim penghujan? Nah kalau musim penghujan sobat lebih baik di bawah atap ya. Jadi di bawah atap peliharanya harus ada, di daerahnya itu ada penutup. Karena air itu, hujan itu gampang sekali membuat terjadinya timbulnya penyakit jamur pada ikan gurami ya, terutama seperti itu. Agar tidak kena penyakit jamur ya, yang terutama pada saat kecil. Kenapa banyak orang-orang juga yang banyak tidak memelihara gurami? Karena ketika kecil rentan mati. Beda ketika sudah besar sobat ya. Jadi seusia 10 cm atau 15 cm itu gurami sudah tahan ya, terutama sudah memakan tanaman air atau tumbuhan air seperti kangkung atau daun talas, maka dia sudah memiliki kekebalan yang luar biasa. Nah yang seperti ini sobat, nah ini sudah lumayan besar. Yang sangat rawan adalah ketika bibit seperti ini sobat. Nah di sini perjuangannya kita luar biasa ya. Jadi tidak gampang mudah hidup pada saat itu. Bahkan bisa ketika beli bibit pertama terkadang sudah kita kena penyakit sobat ya, sudah kena penyakit jamur. Kalau bisa besar seperti ini sudah syukur sobat. Terkadang walaupun seperti ini kalau kena air hujan bisa, nah seperti ini sobat ya, warnanya putih seperti ini kalau sudah terkadang kena penyakit jamur, terutama ketika musim hujan. Matanya juga ada mata besar seperti itu sobat. Ini adalah kondisi rawan-rawan ketika masa-masa gurami itu, di masa-masa pertumbuhan terutama saat kecil ya. Nah kalau sudah agak besaran seperti ini maka nah seperti ini sobat ya, maka dia sudah agak kebal ya, berarti dia sudah mulai makan tanaman ya, tanaman apu-apu ataupun tanaman yang berdaun lemas seperti daun talas ya sobat ya. Kemudian bagaimana caranya sobat ya? Nah seperti saya sampaikan tadi sobat, yang pertama
usahakan budidaya ketika musim kemarau sobat, musim kemarau hingga musim dimana pada saat itu tidak sering hujan ya. Nah kalau kita tetap budidaya ketika musim hujan, maka lakukan pergantian air sobat sesering mungkin. Seperti ini kita lakukan pergantian air ketika hujan ya, agar bisa cepat besar seperti ini. Karena ketika kena hujan maka pH itu cepat berubah sobat. pH kemudian ikan gurami sekecil ini bisa gampang stres dan akan cepat mati, tidak mau makan, sehingga terkenalah jamur. Kalau sudah besar seperti ini sobat, maka ikan gurami itu sudah mulai kebal ya, dia sudah pertahanannya sudah kuat, lebih kuat dari ikan nila kalau sudah seperti. Jadi tingkat kerawanannya ketika masih kecil seperti ini sobat. Nah kalau daya nafsu makannya sudah tinggi seperti ini, maka kita hanya jaga kualitas airnya saja sobat. Ketika kena hujan maka usahakan secara segera untuk diganti airnya ya, seperti itu. Atau sering melakukan pengurasan sobat, sampai nanti agak mulai besar 15 cm ya. Seperti walaupun ini daya nafsu makannya tinggi di sini sobat ya, lincah, tidak jamin nanti tidak kena penyakit jamur. Jadi yang paling kena itu penyakit jamur sama mata belok sobat ya. Jadi matanya itu bengkak seperti itu ya, seperti tadi video itu. Oleh karenanya kita pertahankan sobat sampai dia usianya sudah mulai suka makan tanaman ya, makan jenis daun talas, kangkung, atau nah tanaman ini cengkodok juga bisa sobat. Ketika sudah mulai suka dia, maka kekebalan tubuhnya mulai tumbuh ya. Jadi kita hanya menjaga kualitas airnya saja. Sobat Biodiversity yang baru lihat channel ini, jangan lupa untuk dibantu tekan subscribe ya, atau di share atau disebarkan. Nah prinsip dari budidaya ikan gurami adalah terutama pada saat kecil sobat, seperti pada video ini sangat rentan terkena penyakit jamur sobat, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah saya pernah punya cerita sobat ya, jadi saya pernah budidaya ikan gurami dengan ukuran kolamnya hanya 1 meter kali 3 ya. Kemudian pada saat itu kebetulan musim kemarau sobat ya, jadi musim kemarau yang mana pada saat itu saya juga sering ngasih pakan ya, pelet kecil itu sobat ya, seperti itu. Kemudian saya kasih apu-apu juga ya. Apu-apu itu tanaman yang tanaman yang mengapung di air sobat ya, dan dia semakin banyak sobat tanaman apu-apu itu. Jadi semakin banyak ketika kena matahari tambah banyak dia sobat. Nah kira-kira seperti ini sobat tanaman apu-apunya ya. Nah seperti ini. Nah ini kebetulan saya taruh di ikan nila sobat. Kalau ikan nila tidak mau tanaman ini sobat, namun kalau ikan gurami bisa habis sobat. Dan saya lupa sobat ya, hampir 1 bulan saya biarkan tanamannya tambah banyak. Suatu saat tanaman ini tiba-tiba habis sobat ya. Tanaman apu-apu ini tiba-tiba habis, dan saya kaget, loh kok bisa habis, ada apa, tiap hari tambah berkurang. Ternyata gurami saya sudah sebesar ini sobat, sebesar dalam video ini. Ternyata sudah gede-gede banget ya. Ternyata tanaman gurami ini paling suka terhadap tanaman air ini, dan dia sudah kekebalan tubuhnya sudah bagus, walaupun kena hujan pada saat itu sudah baik sobat. Makanya gurami itu hanya rentan ketika kecil saja, ukuran 5 cm. Kalau sudah ini sudah kuat dia ya, dan dia akan nanti semakin besar sobat. Pakannya paling suka talas, apu-apu, dan jenis tanaman lainnya. Itu sobat ya, semoga bermanfaat ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.